Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi tentang transformasi geometri kelas 9. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, perlu saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa terhindar dari virus COVID-19. Dan senantiasa saya berpesan tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajar walaupun pembelajaran kita pembelajaran jarak jauh. Baik, kita mulai pembelajaran kita transformasi. Transformasi, apa kompetensi intinya? Nah, ini kompetensi intinya bisa kita lihat. Ini langsung kita lihat setelah mengikuti pembelajaran transformasi siswa mampu. Nah, ini bisa dilihat di tayangan berikut ini. Sekilas saja. Nah, kemudian materi prasyaratnya. Nah, apa materi prasyaratnya? Yang pertama adalah sistem koordinat. Dalam hal ini adalah sistem koordinat Kartesius yang sudah dipelajari di kelas 8. Kemudian setelah itu masuk ke transformasi. Apa pengertian dari transformasi itu? Karena kalau kita pahami, kita sering sekali mendengar istilah transformasi. Apa saja yang tercakup atau yang termuat dalam transformasi geometri ini? Ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua, refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga, rotasi atau perputaran. Kemudian yang terakhir nanti adalah dilatasi atau perubahan ukuran. Nah, baik, kita lanjutkan dan kita lihat animasi berikut ini. Nah, apakah kita pernah mendengar istilah yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita? Itu istilah yang menggunakan kata trans di awalnya. Ya, banyak sekali ini. Ada transmigrasi, kemudian transportasi, kan? Masih banyak lagi yang lain. Nah, misalkan apa nih, coba? Ya, kita bisa lihat. Ada kata transportasi, transmigrasi, transplantasi, transisi, dan lain-lain. Itu beberapa istilah yang menggunakan kata trans di awal. Nah, sekarang apa sebenarnya maksud dari kata trans itu? Baik. Maksud dari kata trans itu tidak lain adalah perpindahan. Transmigrasi misalkan, itu adalah perpindahan penduduk. Ya, dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, misalkan saja ini. Nah, sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi? Nah, ini baru kita masuk ke materi kita. Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, bahwa suatu bangun geometri dapat diubah letaknya, bisa diubah bentuknya. Nah, bentuknya ini tidak berubah total, hanya saja berubah ukurannya. Kemudian kalau letak itu nanti akan berpindah tempat. Nah, atau kalau bentuknya ini berubah atau
berpindah atau berubah menjadi dari kecil ke besar. Kalau letak itu dari titik A mungkin ke titik B dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke transformasi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran. Kita lihat ilustrasi yang ada. Nah, ada permainan namanya permainan catur. Ya, ada papan catur kemudian beserta perangkatnya gitu ya. Jelas kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita pernah atau bahkan sering memainkan permainan catur ini. Nah, contoh yang lain ini mungkin jarang kita temukan, tetapi ada soccer translation. Nah, kalau misalkan kita pada posisi yang bosan, kemudian ada teman ya, sambil mengasah otak kita, kemudian sambil bermain, kita bermain soccer translation. Bagaimana aturannya? Aturan permainannya ini. Ada dua buah kartu berwarna kuning dan kartu berwarna merah. Kartu berwarna kuning itu menunjukkan arah kiri atau kanan. Nah, ini sesuai dengan bidang koordinat Kartesius yang sudah kita pelajari di kelas 8. Nilai positif itu berarti arahnya nanti ke kanan, kemudian kalau negatif itu arahnya ke kiri. Itu kalau kartunya itu berwarna kuning. Kalau kartu berwarna merah itu menunjukkan arahnya itu ke atas ataupun ke bawah. Positif itu berarti arahnya ke atas, kemudian kalau negatif itu berarti arahnya ke bawah. Nah, kita coba bermain sekarang, kita mulai permainannya. Nah, siapa dulu nih yang main? Nah, si cakep ini yang main dulu. Ya, si cakep atau si ganteng punya dua kartu. Kartu kuningnya nilainya negatif 2 dan kartu merahnya nilainya adalah positif 2. Nah, sementara bolanya itu berada di tengah. Nah, bagaimana cara memainkannya? Nah, kemudian ini si gudul ini harus main. Nah, oke, jadi ke kiri 2 langkah, jadi 1, 2, kemudian karena positif 2 berarti harus ke atas. 1, ya, 1, ada 1, 2. Jadi posisi bola berikutnya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, punya kartu juga dia. Nah, bagaimana dia harus bergerak? Nah, oke, ya. Jadi ke kanan 4 langkah, 1, 2, 3, 4, kemudian negatif 2 itu berarti ke bawah 2 langkah. Dilanjutkan. Nah, lanjutkan. Ada 2 kartu lagi. Nah, kemana harus melangkah? Atau kemana bola itu akan berpindah? Positif 1, kuning, itu berarti ke kanan atau ke kiri. Kemudian positif 2, itu ke atas ataupun ke bawah. Nah, ini posisinya. Jadi ke kanan 1, kemudian ke atas 2. Oke, berikutnya. Nah, punya kartu berikutnya. Mana bola akan melangkah? Nah, masuk. Oke. Nah, sehingga pemenangnya adalah siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah si gundul ini. Nah, ini adalah ilustrasi pergerakan bola ya dengan 2 kartu tadi, kartu kuning dan kartu merah. Ya, soccer translation.
Aturannya kalau kuning tadi pergerakannya ke kanan atau ke kiri. Ke kanan kalau positif, ke kiri kalau negatif. Kalau merah tadi adalah ke atas ataupun ke bawah. Ke atas kalau positif, ke bawah kalau negatif. Baik, kita lanjutkan. Nah sekarang, apa yang terjadi pada poin di permainan catur tadi, kemudian bola pada permainan soccer tadi, dan ini kita lihat ini ada cicak merayap di dinding, cicak merayap di dinding. Itu juga mengalami perubahan atau pergeseran ya di dinding dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah dari ilustrasi atau beberapa ilustrasi tadi kita bisa mengatakan itulah jenis-jenis translasi atau pergeseran. Nah lantas translasi itu apa? Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Sekali lagi, translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, ini bisa dicermati. Ini pengertian dari translasi atau pergeseran. Nah, sekarang kita sudah masuk ini pada bidang koordinat kartesius. Translasi titik A dengan koordinat x, y dengan menggeser apsis x ya, sejauh A dan menggeser ordinat y sejauh B, sedemikian diperoleh titik A aksen adalah x ditambah A, y ditambah B. Secara notasi bisa dilambangkan. Nah ini gambarnya. Kalau ada titik x ya, atau titik A dengan koordinat x, y. X, y ini nanti harus kita pindahkan ya. Pergerakannya adalah sejauh A ke kiri atau ke kanan, kemudian dilanjutkan ke atas atau ke bawah sejauh B. Ini akan kita dapatkan satu posisinya adalah posisi di sini sekarang. Ini adalah titik A aksen. Ya, kalau ini adalah tempat atau titik A mula-mula letak pertamanya, kemudian setelah dilakukan pergeseran maka akan berubah posisinya di A aksen. Nah, bagaimana perubahannya? Perubahannya tidak lain adalah nilai x mula-mula ini ditambahkan dengan pergerakan ke kiri atau ke kanan, sementara y-nya dari y berubah menjadi ya, y ditambah b. Kalau ditulis ya, suatu titik A dengan koordinat x, y ditranslasikan dengan translasi t a, b, maka akan kita dapatkan A aksen atau bayangan dari titik A itu tidak lain adalah x ditambah A, y ditambah b. Jadi cukup mudah sekali. Hanya tinggal kita menambahkan komponen-komponen yang bersesuaian. Kalau komponen x itu berarti nanti harus ditambah dengan pergeseran ke kiri ataupun ke kanannya. Sementara untuk y itu nanti ya, ditambahkan dengan pergeseran sejauh mana pergeseran ke atas ataupun ke bawahnya. Nah, notasi untuk translasi bisa dituliskan T ya dalam kurung A, B, bisa juga dituliskan dalam bentuk matriks T ya, kemudian kurung A yang di atas, kemudian B-nya di bawah. Tutup kurung. Nah, boleh penulisannya seperti itu. Jadi intinya bagaimana cara menentukan titik A aksen yang merupakan bayangan dari titik A akibat translasi A, B? Cukup mudah. Depan ditambahkan dengan depan, belakang ditambahkan dengan belakang. Kalau dalam bentuk matriks itu berarti depan ditambah atas itu menjadi komponen X bayangan, kemudian belakang Y-nya ditambah dengan bawah
akan kita dapatkan komponen Y bayangan. Ini satu rumusannya, jangan sampai dilupakan. Cukup mudah. Nah, sekarang bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah bidang datar? Ingat, bidang datar itu adalah suatu bidang yang digunakan untuk meletakkan banyak titik. Banyak titik. Jadi kalau ada bidang datar yang terdiri dari 3 titik, misalkan segitiga misalkan. Bagaimana cara mentranslasikannya? Caranya cukup sederhana. Jadi masing-masing titik yang ada pada segitiga itu kita translasikan masing-masing. Nah, setelah itu ketemu bayangan titik masing-masing, dihubungkan bayangan titik masing-masing itu satu dengan yang lainnya. Ini saya ambil contoh. Nah, ini ada bidang koordinat kartesius. Ya, masih ingat di kelas 8. Kemudian ada ini persegi panjang. Persegi panjang ini nanti akan kita translasikan dengan translasi 12,0. Nanti posisi akhirnya di mana atau bayangannya di mana. Kemudian persegi panjang ini akan kita translasikan dengan translasi T 0,-7. Kemudian akan kita translasikan dengan translasi T 10,-7. Di mana letak bayangannya? Nah, kita coba. Translasi yang pertama 12,0. 12,0 ini berarti kalau 12-nya ini positif berarti harus bergerak ke kanan. Sejauh berapa satuan? 12 satuan. Kemudian ke atas ke bawahnya bergerak atau tidak, komponen Y-nya adalah 0 sehingga tidak mengalami pergeseran ke atas ataupun ke bawah. Nah, jadi masing-masing titik kita geser. Iya, ini posisi akhir. Ya, jadi posisi akhir setelah kita lakukan pergeseran dengan translasi 12,0. Translasi yang kedua. Nah, translasinya adalah 0,-7. Ke kiri ke kanannya tidak bergerak, tetapi dia harus bergerak ke atas atau ke bawah. Karena di sini komponen Y-nya itu adalah -7, maka persegi panjang ini harus kita geser ke bawah sejauh 7 satuan. Ya, 7 satuan. Nah, ini posisi persegi panjang setelah kita geser ya dengan translasi T 0,-7. Bagaimana kalau translasinya adalah 10,-7? Artinya ini bergerak kemana? Bergerak ke kanan sejauh 10 satuan, dilanjutkan bergerak ke bawah sejauh 7 satuan. Posisi akhirnya nah ini serong ya. Ini hasil translasinya. Jadi sekali lagi kalau mentranslasikan suatu bidang datar atau suatu bangun datar, cara mentranslasikan adalah semua titik yang ada pada bangun datar tersebut kita translasikan dengan translasi yang sama. Kita lanjutkan. Nah, ini sebagai latihannya. Tentukan hasil translasi dari titik A -1,2 karena translasi T -2,5. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti yang tadi. Jadi titik A dengan koordinat 1,2 ya, ditranslasikan oleh suatu translasi -2,5, maka hasilnya tadi adalah ya A aksennya
komponen X ditambahkan dengan komponen X pada translasi, ya, koma, komponen Y ditambahkan dengan komponen Y pada translasi, atau depan ditambah dengan depan, koma, belakang ditambah dengan belakang. Ini kalau dalam bentuk translasi seperti ini. Kalau dalam bentuk translasi matriks itu nanti sedikit berbeda, tetapi hasilnya sama. Sehingga aksennya tidak lain adalah, ya, negatif 1 ditambah negatif 2, 2 ditambah 5. Hasil akhirnya aksennya itu tidak lain adalah negatif 3,7. Nah, ini cara menjawab yang lain, ya, translasinya dalam bentuk matriks. Ya, ini perbedaannya. Kalau di sini tadi kiri kanan, kalau ini adalah atas bawah. Nah, cara menyelesaikannya juga sama. Depan ditambah atas bayangannya gitu ya. Kemudian belakang ditambah bawah. Nah, ini negatif 1 ditambah negatif 2, kemudian yang bawah adalah 2 ditambah 5, sehingga aksennya tidak lain adalah negatif 3,7. Kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Diketahui titik R, ya, 4,6 dan S 6,4. Pertanyaan pertama, tentukan translasi titik R ke S. Kemudian yang kedua, tentukan bayangan titik K negatif 3,3 oleh translasi R ke S. Nah, bagaimana cara menentukan translasi? Artinya apa? Translasi dari R ke S itu artinya tidak lain adalah perpindahan dari titik R menuju ke titik S. Jadi titik R ini nanti akan berimpit dengan titik S. Berapa translasinya? Setelah ketemu translasinya, berapa bayangan titik K? Negatif 3,3 tadi. Nah, cara menyelesaikannya, translasi RS atau translasi yang membawa titik R itu ke S itu tidak lain adalah, nah, titik akhir dikurangi titik awal, sehingga 6,4 atau 64 dikurangi 46. Jadi untuk menentukan translasi dari suatu titik ke titik berikutnya itu caranya cukup mudah, yaitu komponen titik akhir dikurangi komponen titik awal. Jadi 64 dikurangi 46, hasilnya sama dengan 6 dikurangi 42, 4 dikurangi 6 negatif 2, sehingga akan kita peroleh translasinya adalah translasi 2, negatif 2. Kemudian yang B, bagaimana bayangan titik K oleh translasi RS? Nah, cara menyelesaikannya, titik K negatif 3,3, nah, ditranslasikan oleh translasi T. Nah, ini tadi 2 negatif 2, maka hasilnya adalah, nah, K aksennya depan ditambah atas, ya, negatif 3 ditambah 2, kemudian yang bawah adalah 3 ditambah negatif 2, sehingga akan kita peroleh K aksennya sama dengan, atau K aksennya adalah negatif 1,1. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, diketahui titik A dengan komponen X, Y. Jika ditranslasikan oleh suatu translasi atau matriks translasinya itu tidak lain adalah 1,4, menghasilkan bayangan A aksen 5,7. Tentukan titik A tersebut.
Nah, cara menyelesaikannya cukup sederhana. Ya, cara menyelesaikannya cukup sederhana. Sama prinsipnya, ya. Suatu titik dicerminkan, ya, atau ditranslasikan menghasilkan bayangan. Kalau sekarang dibalik, ada translasi, ada bayangan. Bagaimana titik awalnya? Caranya cukup sederhana. Titik awalnya itu tidak lain adalah hasil pengurangan titik akhir dikurangi dengan translasinya. Nah, ini. Ya, titik akhirnya adalah 5, 7, ini dalam bentuk matriks, dikurangi 1, 4. Hasilnya adalah 5 dikurangi 1, kemudian yang bawah 7 dikurangi 4. Hasilnya adalah 4,3. Jadi kesimpulannya titik A adalah 4,3. Nah, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ya, sedikit penjelasan ini ya, bisa bermanfaat bagi anak-anak semua, ya, dan bisa mengembangkan ya, pemahaman tentang transformasi yang pertama, yaitu translasi ini. Kalian bisa berlatih dari buku modul atau referensi-referensi yang lainnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.